Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati dari kelompok 1 Angkatan 5, peserta Latsar CPNS dari instansi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini saya akan memaparkan tentang video learning journal saya pada hari pertama untuk agenda ketiga. Pada hari pertama, pembelajaran tentang agenda ketiga untuk pembelajaran sinkronus membahas tentang manajemen ASN. Untuk manajemen ASN itu sendiri, yang pertama membahas tentang kedudukan dan peran ASN. Di mana untuk ASN itu sendiri merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Selanjutnya membahas tentang fungsi dan tugas dari ASN. Untuk fungsi dan tugas dari ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian selanjutnya membahas tentang hak dan kewajiban dari PNS. Untuk hak PNS itu sendiri di sini diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Hak dari PNS yaitu gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, kemudian perlindungan dan juga pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajiban dari ASN yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian yang keempat menaati peraturan perundang-undangan. Untuk kewajiban yang kelima yaitu melakukan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Untuk kewajiban yang keenam yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta ucapan dan tindakan. Kemudian yang ketujuh menyimpan rahasia jabatan. Kemudian yang kedelapan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikutnya kita membahas tentang kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Selanjutnya melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Kemudian lanjut untuk kode etik ASN yang selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan informasi, kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, lalu melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, lalu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kemudian untuk kode etik selanjutnya yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lalu memegang teguh nilai dasar ASN, dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan juga efisien. Lalu lanjut pada sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kesehatan. Manfaat sistem merit bagi pegawai yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, untuk jaminan sistem merit terdiri dari pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, untuk manajemen ASN, di sini mengatur yang pertama tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, lalu tentang pengadaan ASN, dan selanjutnya tentang pangkat dan jabatan, lalu pengembangan karir serta pola karir ASN, lalu promosi jabatan, kemudian mutasi pegawai, selanjutnya penilaian kerja atau kinerja, selanjutnya tentang mengatur tentang penggajian dan tunjangan, lalu penghargaan, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, tentang disiplin, kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah tentang perlindungan ASN. Lanjut tentang pembahasan organisasi. Definisi dari organisasi di dalam ASN adalah himpunan pegawai ASN dalam wadah korps profesi kepegawaian ASN Republik Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, kemudian mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu. Lanjut membahas tentang sistem informasi ASN. Untuk data ASN yang tersimpan, yang pertama itu adalah riwayat hidup, kemudian riwayat pendidikan dan latihan, lalu riwayat jabatan dan kepangkatan, kemudian riwayat pengalaman organisasi, riwayat gaji, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, dan riwayat pendidikan formal maupun non-formal. Lanjut untuk pembahasan tentang penyelesaian sengketa.
Untuk penyelesaian sengketa yang terjadi pada pegawai ASN biasanya akan diselesaikan melalui upaya administratif. Kalau ada keberatan biasanya dapat diajukan secara tertulis kepada atasan. Kemudian untuk upaya administratif itu sendiri berasal dari keberatan dan banding administratif. Kemudian untuk ketentuannya mengenai upaya administratif dan juga pertimbangan ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Sekian pembahasan tentang video learning journal saya pada hari pertama untuk pembahasan agenda ketiga tentang manajemen ASN. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.